يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسن لنا مددا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، وثم إلى الكاجي محمد الشافعي هذامي، وثم إلى الكاجي مسلم الزكي، وثم إلى الكاجي أبو شكر رملي، وثم إلى الكاجي سافر الأنصير، وثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف، وثم إلى روح مؤسس الشافعية يهدي عبد الله الشافعي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dan malam ini kita dapat hadir duduk di majelis ilmu sambil kita menunggu datangnya waktu salat Isya. Kita mempelajari kitab
Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Mudah-mudahan kitab yang kita pelajari menjadi kitab yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita yang berada di majelis ini senantiasa dilimpahi rahmat oleh Allah, dan keluar kita daripada majelis ini dalam keadaan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan sambung apa yang kita sudah bicarakan pada minggu yang lalu. Kita masih berada pada maqalah yang ke-21. Wal maqalatul hadiyatu wal ishrun. Maqalah yang ke-21. Halamannya buku saya lain ya. Maqalah yang ke-21 ada yang tahu halaman berapa? Maqalah al-hadiyatu wal ishrun. Dah ketemu? Ada Pak? Wal maqalatu al-hadiyatu wal ishrun. Enggak ketemu? Hah? Hah? Coba sini. Halaman yang ke-71 ya. Halaman ke-71 baris 7 baris ke-7 dari bawah. Halaman ke-71 baris ke-7 dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Wal maqalatul hadiyatu wal ishrun. Maqalah yang ke-21 yakni tentang 10 perkara yang ada pada salat ya. Pada minggu yang lalu kita baru membicarakan beberapa perkara. Sekarang kita sambung, yaitu yang ada pada sholat. Diantaranya yang selanjutnya adalah wasiklul mizani. Wasiklul mizani. Temu halaman baris ke-7 atau ke-8 di ujung kiri, yang sebelah kiri ya. Wasiklul mizan. Sholat itu adalah pemberat pada timbangan kita ya, pemberat pada timbangan kita. Nah, di antara amalan-amalan yang Allah fardukan kepada kita, salat adalah amalan yang paling utama. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul amali afdal? Amal apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab, as-salatu liwaqtiha. Pertama adalah salat pada waktunya. Itu adalah amalan yang paling afdal, tidak ada yang mengalahi daripada perbuatan tersebut. Kemudian dia bertanya lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi? Baru Nabi sebutkan birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Summa ayyu, apalagi? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ini 3 perkara yang Nabi katakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Tetapi yang paling utama adalah as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Inilah amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjadi amalan yang memberatkan kita pada nanti ketika kita ditimbang segala amal ibadah kita. Dalam satu hadis yang lain Nabi sebutkan, kalimatani habibatani ilar rahman
thaqilatani fil mizan khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah, berat di timbangan tapi mudah ringan di lisan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini kan tasbih ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ucapan itu ada tidak pada salat? Ada ya. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, kita baca tasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, tasbih. Nah, inilah yang menjadikan salat itu menjadi amalan yang dapat memberatkan amal ibadah kita nanti ketika nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bandingannya dengan salat sunat ya. Salat sunat fajar sebelum subuh, kata Allah, kata Nabi kan apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kalau salat sunnahnya. Bagaimana kalau salat fardunya? Kalau kita lanjutkan iktikaf kita di masjid sampai nanti waktu isyraq, kita salat isyraq 2 rakaat, dapat pahala apa? Haji umrah sempurna. Itu baru pahala sunnahnya. Kalau kita salat setelah isya 4 rakaat, itu seperti mendirikan malam Lailatul Qadar. Itu salat apa? Salat sunnahnya. Bagaimana dengan salat fardunya? Tidak ada tara bandingannya. Karena memang salat itu adalah memang amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang berikutnya dalam salat adalah thiqlul mizan, pemberat pada timbangan nanti. Kemudian yang berikutnya di antara 10 perkara yang terdapat dalam salat, wa mardatur rabbi. Salat adalah juga merupakan keredaan Tuhan. Keredaan Tuhan ada pada salat. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ma min halatin yakunu 'alaiha al-'abdu ahabba ila Allah ta'ala min an yarahu sajidan yu'affiru wajhahu fit turabi. Tidak ada keadaan yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih Allah cintai daripada dia melihat hambanya itu sujud, mengguling-gulingkan wajahnya, maksudnya menempelkan wajahnya di tanah. Untuk apa? Untuk sujud. Itulah keadaan yang paling Allah cintai daripada hambanya. Melihat ketika hambanya itu meletakkan wajahnya di atas tanah, maka dia menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah cinta, maka Allah akan memberikan ridha kepada orang tersebut. Ya. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya, salat itu juga adalah wasamanul jannati. Salat adalah harga bagi surga. Surga itu ada harganya, dan harga yang dapat kita tebus adalah melalui salat kita. Ruwiya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal musalliya la yaqra'u babal mulki, la yaqra'u babal mulki wa innahu man yudim qar'al babi yushiku an yuftaha lahu. Sesungguhnya orang yang salat itu adalah dia mengetuk pintu kerajaan. Kerajaan siapa? Kerajaan Allah. Orang yang salat itu seperti orang yang mengetuk pintu kerajaan. Dan sesungguhnya orang yang senantiasa mengetuk pintu, yushiku an yuftahalahu, maka pasti hampir-hampir dia akan dibukakan pintunya. Ya. Nah, ini perumpamaan yang Nabi berikan kepada kita. Orang yang sholat seperti orang mengetuk pintu. Kalau mengetuknya cuma sekali,
Yang di dalam rumah mungkin menganggap yang di luar itu main-main. Ya. Tapi kalau yang mengetuknya berkali-kali, man yudim qur'al babi, orang yang senantiasa mengetuk pintu, lama-lama yang di dalam keluar atau tidak? Keluar. Ini siapa sih yang ngetuk-ngetuk pintu ini? Karena dia menganggap yang di luar itu betul-betul mengharapkan pintunya dibuka. Nah, itulah perumpamaan orang yang senantiasa sholat seperti dia mengetuk pintu Tuhan. Maka dia akan lebih mempunyai kesempatan untuk dibukakan pintu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sholat itu jangan pernah kita abaikan, apalagi kita tinggalkan. Ya. Baik. Nah, ketika orang itu melaksanakan sholatnya, maka dia dianggap sudah membeli surga. Surga itu punya harga, harganya adalah melalui ibadah sholat yang kita lakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Aku mendatanginya membawakan air wudhu dan keperluan baginda. Faqala li, maka baginda berkata kepadaku, sal, mintalah. Fakultu, maka aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Sahabat ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta agar aku dapat bersamamu nanti di surga. Maka apa jawaban Nabi? Maka Nabi berkata, awa ghairu zalika, apakah ada yang lain daripada yang itu? Qultu, maka dia berkata, huwa zaka, itu saja yang aku inginkan daripadamu. Maka Nabi bersabda, fa'inni ala nafsika bikathratis sujudi. Kalau engkau ingin dapat menemaniku nanti di surga, bersama aku nanti di surga, apa jawaban Nabi? Maka tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyakkan sujud. Ini jawaban daripada Rasulullah. Apakah jawaban ini hanya untuk sahabat ini? Bukan. Bukan hanya untuk dia, tetapi juga untuk kita umatnya. Kalau kita ingin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, maka bantu Nabi untuk dapat menarik tangan kita dengan cara apa? Yaitu bikasratis sujud, dengan banyak sujud, dengan banyak salat kita. Itu cara kita untuk dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena surga itu mahal harganya, dan harganya adalah ada pada salat. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya, wa hijabun minan nar. Salat itu juga adalah penghalang daripada api nerakanya Allah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mizanun. Salat itu adalah timbangan. Faman aufa istaufa. Barang siapa yang memenuhi timbangan itu, maka dia layak meminta balasannya, meminta upah dari apa yang dia sudah penuhi tadi. Wal makna daripada hadis tersebut begini. As-salatu mizanul imani. Salat itu adalah timbangan iman. Iman kita ada timbangannya, ada neracanya, ada alat ukurnya.
alat ukur daripada iman seseorang adalah sholatnya. Kalau sholatnya sempurna, maka dapat dipastikan imannya juga sempurna. Maka orang kalau tidak sholat berarti imannya mempunyai kekurangan. Kemudian, faman aufa biha, barang siapa yang memenuhi timbangan itu, bihifzi wajibatiha wa mandubatiha, dengan menjaga yang wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Nih saya berikan gambaran ya. Salat itu laksana timbangan. Timbangan kan bisa digambarkan ya, timbangan ya. Timbangan. Kalau kita beli apa? Beli barang di pasar kan ada timbangan. Kita penuhi di timbangan yang satu ya. Berapa kilo kita mau beli? Terigu sekilo. Kita masukin terigunya sekilo di situ. Ya. Orang yang melaksanakan sholat itu seperti orang yang memenuhi timbangan. Ketika dia sudah penuhi timbangannya, dia berhak apa? Dia berhak mendapatkan balasan dari apa yang dia sudah penuhi tadi. Kalau kita di pasar, ada orang mau beli terigu, kita sudah penuhi timbangannya, kita berikan kepada dia, kita minta apa daripada dia? Minta duitnya. Maka begitu juga dengan sholat kita. Nabi gambarkan sholat itu laksana timbangan. Kalau orang yang mengerjakan sholat seperti dia memenuhi timbangannya, maka ketika dia sudah memenuhi timbangan, istaufa ma wa'adallahu bihi minal fauzi bidaris thawabi wan najati min alimil iqabi. Maka setelah itu dia dapat minta balasannya. Istaufa, minta dipenuhi juga. Daripada apa? Daripada apa yang sudah dia tadi penuhi. Ma wa'adallahu bihi, dari apa-apa yang Allah sudah janjikan dengan perbuatan tersebut. Minal fauzi, balasannya berupa apa? Minal fauzi, yaitu kejayaan. Bidaris thawabi, nanti di surga Allah. Wan najati, dan juga keselamatan. Min alimil iqabi, daripada pedihnya siksaan. Ini yang akan Allah berikan kepada orang yang memenuhi timbangan iman, yaitu sholat. Kalau dia mengerjakan sholat dengan sempurna, Allah akan berikan balasan nikmat nanti di surga, dan Allah akan berikan keselamatan daripada azab neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kelebihan yang ada pada sholat, dapat menyelamatkan orang daripada siksa api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, faman aqamaha ay as-shalah, barang siapa yang mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Saya sudah pernah katakan ya, aqamas sholat, mendirikan sholat itu bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Allah senantiasa menyebutkan perintah sholat dalam Quran dengan perkataan aqimus sholat, yuqimus sholat. Ya, masih ingat apa maksudnya? Kalau orang yang disuruh untuk mendirikan sholat, bukan hanya dia mengerjakan sholat, tetapi dia mesti memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian juga dilengkapi rukun-rukunnya, ya, disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian dijaga adab-adabnya. Ini baru dianggap mendirikan sholat. Syaratnya cukup, rukunnya cukup, sunnahnya juga ada, kemudian adabnya juga dia pelihara. Baru orang tersebut dianggap mendirikan sholat. Ya, begitu. Nah, faman aqamaha, barang siapa yang mendirikan sholat, faqad aqamad-din, maka sungguh dia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamad-din, maka sungguh dia telah menghancurkan agamanya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin, 5 salat, man hafazu alaihinna, barang siapa yang menjaga 5 salat tersebut, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, adalah baginya cahaya dan juga bukti, burhan,
dan juga keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz alaihinna, barang siapa yang tidak menjaga salat, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan burhan, bukti keimanan, bukti kebenaran, wala najatan, dan juga tidak akan mendapatkan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat, ma'a Fir'aun, dia akan bersama Fir'aun, wa Qarun, dan juga bersama Qarun, wa Haman, dan bersama Haman, na'udzubillahi min zalik, wa Ubay bin Khalaf, dan juga dia akan bersama Ubay bin Khalaf. Ini diantara orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sekali-kali kita pernah berani meninggalkan salat lagi. Seandainya dulu pernah kita melakukan perkara tersebut, taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi selama umur kita masih ada, ya, karena dosanya terlalu besar apabila orang meninggalkan salatnya. Dan perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Barang siapa ketika ditimbang amal salatnya itu baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia beruntung dan juga selamat. Tapi kalau ketika ditimbang amal salatnya itu tidak baik, maka faqad khaba wa khasira, maka dia akan menyesal dan juga merugi, ya. Ini amal salat yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat ketika Allah timbang amal salat itu diseumpamakan seperti kain, ya. Dalam kitab Nasaihud Diniyah itu disebutkan riwayat tersebut, orang yang mengerjakan salat nanti ketika ditimbang amalnya, salat itu diserupakan seperti kain. Kalau salatnya tidak baik, itu akan dilipat. Kain tersebut dicampakkan ke muka kita. Nih, makan. Salatmu selama di dunia tidak sempurna, tidak baik, tidak akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi wal iyyazu billah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat memelihara salat kita. Kalau seandainya masih banyak kekurangan daripada salat kita, mudah-mudahan Allah memberikan taufik agar dapat kita memperbaiki amal ibadah kita, terutamanya pada ibadah salat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk pada maqalah yang berikutnya. Wal maqalatu tsaniyatu wal ishruna. Maqalah yang ke-22. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, idza aradallahu ta'ala, apabila Allah menghendaki, an yudkhila ahlal jannati fil jannati, untuk memasukkan penghuni surga ke dalam surga, ba'atsa ilaihim malakan, Allah akan mengutus bersama mereka seorang malaikat, wa ma'ahu hadiyatun wa kiswatun minal jannah, dan bersama malaikat tersebut ada satu hadiah dan kiswah, penutup daripada surga. Wahia, surga itu, fauqas samawati sab'i, letaknya adalah di atas langit yang 7, letak surga. Wa qad thabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah tetap daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam riwayat, annaha, bahwasannya surga itu, fauqas samawati sab'i wa tahtal arsy, letak surga adalah di atas langit yang 7, langit yang ke-7, dan juga di bawah arasy-Nya Allah. Wa qala ba'duhum, dan sebahagian ulama berkata, walil jannati thamaniyatu abwabin,
surga itu memiliki 8 pintu. Kullu babin yadkhuluhu sab'una alfi rajulin saffan wahidan. Setiap pintu akan dimasuki oleh 70.000 orang dalam satu shaf, satu pintu. Bayangkan berapa besar pintunya. Betapa besar pintu surga. Sekali masuk satu pintu dapat memuat 70.000 orang dalam satu shaf, masuk sama-sama. Bayangkan 70.000. Stadion utama Senayan itu kapasitasnya 70.000 kalau nggak salah. Tapi itu melingkar dan ngumpul semuanya. Ini semuanya berbaris dalam satu shaf, masuk semua dalam pintu tersebut. Bayangkan betapa besarnya pintu surga. Masya Allah. Wahia kusurun mabniyatun, dan surga itu di dalamnya nanti ada istana yang terbina. Wa ghurafun wa zawaya, ada juga nanti bilik-biliknya. Wa zawaya, zawiyah-zawiyahnya. Apa zawiyah itu ya? Zawiyah bukan gazebo. Zawiyah itu tempat-tempat balai-balai gitu ya. Lobby kalau kita lihat di hotel tuh, lobby gitu ya. Wa manaziru ba'daha fawqa ba'din min adh-dhahabi wal fiddati wal zabarjad wal zamrud wal lu'lu' wal marjan wal kafur wal anbar wa ghairi zalik minal jawhari an-nafisat. Dan juga ada pemandangan-pemandangan di surga nanti. Dan juga ada juga terdapat di sana itu perhiasan-perhiasan yang terbuat daripada emas, wal fiddah, dan juga daripada perak, waz zabarjad, batu zabarjad, waz zamrud, batu zamrud ya. Wal lu'lu', batu apa lu'lu' ini? Permata. Wal marjan, batu marjan. Batu marjan, saya nggak pakai batunya. Bukan sirup, marjan. Itu nggak ada faedahnya itu. Ya, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Lu'lu' ini mutiara. Nah, marjan itu batunya. Batu yang ada di laut juga itu ada namanya batu marjan. Warnanya apa? Tahu nggak warnanya apa? Warnanya merah. Ada yang keoren-orenan, ada yang merah. Gitu ya, batu marjan. Nih saya nggak pakai sih, saya pernah dikasih tuh, ada salah seorang jamaah batunya batu marjan. Ini masya Allah, ini batu yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Sedikit cerita tentang marjan ya. Batu marjan ini banyak faedahnya. Selain disebutkan dalam Quran, ini juga batu yang katanya ditakuti oleh para bangsa jin. Batu marjan. Kalau ada orang kemasukan kesurupan, kasih aja batu itu, takut tuh. Ya, batu marjan. Jarang orang pakai ya, jarang orang pakai. Kalau orang-orang tua dulu itu masih suka pakai itu batu marjan. Pulang haji, pulang umroh, mereka beli batu marjan. Sekarang sudah susah, yang palsu banyak sekarang. Ya, batu marjan. Kalau di Rawabening itu susah nyarinya yang asli. Agak susah sekarang. Nih itu batu marjan. Nanti di surga itu ada. Ya. Wal kafur. Kafur apa nih? Kafur apa nih? Kafur apa, tahu nggak? Kafur barus. Ada perkataan kafur dalam Quran, ya kan? Ada kan? Dalam surah apa? Dalam surah Al-Insan. Allah sebutkan itu dalam Quran. Nah, ini menarik nih. Ini menarik. Kata Buya Hamka, ada perkataan dari bahasa kita yang masuk dalam Quran.
yaitu apa? Ini nih, kafur. Allah sebut dalam surah Al-Insan, yaitu kafur. Nah, kafur ini, kafur barus ya, ini adalah komoditi yang mahal pada waktu dulu. Adanya di mana kafur nih? Di satu daerah yang namanya Barus. Barus itu di mana? Sulawesi lagi. Sumatera Utara ya Pak ya. Sumatera Utara, Barus. Nah, jadi dia terhasil dari satu pohon. Pohon namanya, pohon itu, pohon apa namanya? Pohon yang menghasilkan kapur barus tersebut. Nah, itu nanti diantaranya akan dinikmati oleh para penghuni surga. Nanti mereka akan minum dari satu minuman, kemudian akan dicampur oleh air kafur. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang campurannya adalah air kafur. Ya. Nah, jangan salah, kalau kita kan air kapur buat mandiin mayat, ya kan? Bukan kapur yang itu, kapur barus yang sekarang itu kimia sih. Kalau yang aslinya itu dulu mahal. Tahu tidak? Dulu waktu zaman para sahabat, kafur ini lebih mahal daripada emas. Ya. Di Sumatera Utara ada satu makam di atas bukit tinggi makamnya. Saya pernah ikut dalam satu preview tayangan yang membahas tentang para ulama Nusantara yang digarap oleh production house dari Malaysia. Jadi mereka datang ke seluruh kawasan Nusantara melacak ulama-ulama Nusantara. Dan di antara yang dilacak adalah para ulama yang datang yang berdakwah di mana? Di Sumatera Utara. Jadi ada satu bukit di sana, bukitnya saya lupa bukitnya apa itu. Ada tayangannya waktu itu pernah ditayangkan di Metro TV. Bukitnya tinggi, di atasnya ada makam. Nah, makam itu ada satu yang bernama Syekh Mahmud, ditulisnya itu di batunya ya, Syekh Mahmud. Kalau lihat dari pada tahun dia mati, itu pada tahun para sahabat masih hidup. Berarti ketika sahabat hidup sudah ada utusan yang datang ke Nusantara ini. Kalau mengikut bukti itu ya, ada makamnya, ada tahun di atas tulisannya itu menunjukkan pada tahun itu bertepatan dengan zamannya para sahabat Nabi. Untuk apa mereka ke sini? Di antara tujuan mereka datang ke sini adalah mencari komoditas. Komoditas apa? Itu dia, kafur. Kafur itu barang mahal dulu. Waktu tentaranya Sayyidina Umar dapat mengalahkan tentara daripada Persia, ghanimah yang didapati oleh para sahabat itu adalah diantaranya kafur. Itu jadi barang mahal pada waktu itu. Jadi ghanimah yang mereka dapatkan. Kenapa jadi mahal? Karena ngambilnya susah, nyarinya susah, cuma ada di sini, di tempat kita, ya, di Baros, ya, Barus. Nah itu kelebihan perkataan kafur, ya. Makanya kita juga gunakan perkataan itu kan, kafur, ya. Baik, itu apa namanya? Nah, sedikit penjelasan mengenai kafur. Nah, itu akan menjadi minuman. Kenapa diberikan minuman itu? Karena wanginya. Ya, jangan anggap dengan kapur yang sekarang di dunia, kan nggak ada yang pernah minum air kapur ya, nggak pernah kan? Itu jadi minuman ahli surga. Lantaran apanya? Lantaran wanginya itu luar biasa. Ya, baik.
Wal anbar. Nah, itu anbar. Wa ghairi zalik, dan selain daripada yang itu, minal jawahirin nafisah, daripada jawahir mutu manikam, ya, yang nilainya tinggi, nafisah, yang tinggi nilainya. Nah, itu yang akan diberikan Allah kepada para penghuni surga. Nah, udah isya ya? Belum. Kita belum masuk ya. Ini baru penjelasan mengenai keadaan surga. Tadi kan kata Rasulullah SAW, apabila Allah akan memasukkan penghuni surga ke dalam surga, Allah akan memberikan hadiah yang dibawa oleh malaikat, dan juga ada kiswah nutup daripada surga. Nanti ke 10 itu akan kita bicarakan pada minggu yang akan datang, ya. Apa saja nanti kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Baik, ya Mas kalian, kalau ada yang ingin bertanya, masih ada waktu sedikit. Kalau saya bacakan ini takut tidak habis ya, nanti tergantung pembahasannya. Silakan kalau yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali tentang penjelasan tentang kafur, ayat kafur ya, Kafur di ya. surga. Kebetulan teman saya, seorang profesor nih di Ya. pertanian usul, dia meneliti tentang pohon barus itu. Pohon barus. Namanya pohon barus. Pohon barus. Iya. Sedang meneliti. Bukan daerahnya barus. Di daerah barus ada namanya juga pohon. Oh, pohonnya barus. Pohon barus Mas. Bukan pohon kapur ya? Saya tanyakan nanti. Iya, iya. Apa pohonnya? Iya. Nama latinnya apa? Saya coba peroleh informasi lebih lanjut. Ya baru dengar nih saya. Oh gitu. Iya, iya. Ada air kafur. Iya, iya, iya. Yang kedua tentang ini salat. Salat yang penting, yang sangat mungkin sangat penting itu khusyuk ya. Khusyuk dalam salat ya. Khusyuk mungkin sudah bercakup dari istiharah sampai ke adab-adab tadi semua. Dan mana yang lebih ini ada 3 istilah dalam dalam agama Islam itu yang sangat penting saya kira, yang nilainya sangat tinggi tapi sangat sulit untuk dilakukan. Yang pertama istiqomah. Kedua khusyuk dalam salat. Yang ketiga ikhlas ya. Nah ini sangat sangat sulit dilakukan tapi mudah sekali diucapkan. Apakah ini saling berkaitan antara istiqomah dengan khusyuk salat sama ikhlas? Baik. Jadi pertanyaannya, apakah ada kaitan antara 3 perkara itu? Memang betul ya. Ini 3 perkara yang paling susah untuk kita buat. Pertama ikhlas, yang kedua istiqomah, yang ketiga khusyuk. Ya. Apakah saling berkaitan? Kalau secara khusus memang tidak ada kaitan yang khusus ya, memang yang mengaitkan 3 perkara ini. Kalau khusyuk itu memang lebih spesifik kepada apa? Kepada ibadah sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, sungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Nah, kalau khusyuk lebih kepada sholat. Nah, kalau yang 2 lagi, istiqomah dan ikhlas, itu mencakupi semua amalan, bukan hanya sholat. Ya. Istiqomah dan juga ikhlas mencakupi semua amalan kita, diminta untuk kita melakukannya dengan 2 perkara tadi. Kalau khusyuk memang dia lebih kepada sholat kita. Ya. Allah jelaskan itu di dalam Al-Quran ya. Apa makna daripada khusyuk? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya, nanti bisa dicek. Saya lihat sedikit ayatnya dalam surah Al-Baqarah.
ayat yang ke-45. Ayat ke-45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat yang selanjutnya Allah jelaskan maksud daripada khusyuk itu. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu adalah mereka-mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, ya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepadanya. Ini definisi daripada khusyuk yang Allah berikan dalam Quran. Jadi kalau kita terapkan dalam sholat kita, orang yang dianggap khusyuk alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang merasakan sedang berhadapan dengan Tuhannya. Gitu. Apa yang kita rasakan ketika kita berhadapan dengan Tuhan? Pasti akan melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kita berhadapan dengan Tuhan. Jangankan kita menoleh ke kanan dan ke kiri, ya. Kita berkata-kata dalam hati pun takut. Kenapa? Allah tahu, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Maka orang yang khusyuk adalah orang yang takut ketika itu dalam sholatnya, karena dia merasakan betul-betul berhadapan dengan Tuhannya. Dia tahu apa yang kita pikirkan dalam hati kita, dan dia tahu apa yang terlintas dalam pikiran kita. Maka itu yang harus ada pada diri orang yang khusyuk. Kalau tidak ada perasaan itu, berarti kita belum dianggap orang yang khusyuk, ya. Dan di antara perkara yang akan dicabut pertama kali daripada dunia ini adalah apa? Khusyuk. Sebelum nanti Allah hancurkan dunia ini, Allah akan cabut pertama kali adalah khusyuk. Ya, jelas ya. Oke, ada lagi? Coba ya. 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 Pakai ini. Pakai mic biar kedengaran. Ya. Ustaz, biasanya itu kan kalau orang sholat itu sering kali nengok-nengok itu kayaknya ya gak khusyuk apa gimana gitu. Itu kenapa? Sering kali kan orang kalau sholat itu sering nengok-nengok gitu. Nengok-nengok? Ya. Ya. Itu dia lagi ada pikiran apalagi gak khusyuk aja gitu, Ustaz. Sembayang nengok-nengok. Baik. Kalau dari segi hukum, sholat nengok-nengok gitu hukumnya sah nggak? Sholatnya sah, ya? Sah. Kalau sholat nengok-nengok ke kanan dan ke kiri, dari segi hukum fikih adalah sah. Karena yang membatalkan sholat adalah bukan kepala yang nengok, tapi dada yang berpaling, ya. Tapi bagaimana sholat orang tersebut? Orang tersebut kalau bisa dikatakan adalah orang ini sholatnya tidak sempurna, ya. Nabi pernah lihat sahabat Nabi yang lagi sholat main-main jenggotnya, ya. Pernah lagi sholat dia main-main jenggotnya, ya. Pernah lihat gitu kan? Iya, masih ada. Iya, emang main-main jenggot di Arab, di Saudi begitu. Nah, apa kata Nabi? Kata Nabi, seandainya hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya juga akan khusyuk. Gitu. Makanya dalam mazhab Syafi'i, orang bisa batal sholatnya kalau kebanyakan gerak. Karena kebanyakan gerak itu dianggap tidak khusyuk. Gitu. Paling banyak berapa kali gerak? 3 kali berturut-turut kan? Ya, kalau sudah lebih daripada 3, batal sholatnya. Ya, tetapi kalau dalam mazhab yang lain, bergerak itu tidak membatalkan sholat. Makanya mereka ada yang sholat sambil main-mainin janggutnya. Kata Nabi, kalau hatinya khusyuk, anggotanya akan khusyuk. Gitu. Ya, jelas ya? Oke, cukup ya? Lagi? Berkaitan yang masalah bahwa amalan kita yang paling pertama adalah sholat diperiksa. Ya. Artinya ada orang-orang yang sholat mungkin yang dari kecil yang sampai arti khusyuknya ada yang kurang, ada yang lalu ada orang ujuk-ujuk hijrah dalam keadaan kepepet misalnya, dia hijrah dalam waktu sekian waktu tidak berapa lama orang itu sudah masuk dalam arti hijrah.
mereka baru mulai sholat. Ya. Apakah kata begini, apabila sholatnya baik maka yang lain semua baik. Akan kata dalam riwayat katanya mulai dibikin leng supaya dengan catatan kalau amal sholatnya sudah baik. Apakah sholat apabila sholat maksudnya sholat itu baik, amalan-amalan yang keburukan-keburukan yang itu benar bisa ditutupkan gitu. Iya. Terima kasih. Baik. Ketika orang itu hijrah daripada zaman buruknya dulu, baru dikit ya. Masa buruknya terlalu banyak, hijrahnya baru sebentaran. Ya. Lalu apakah yang dulu-dulu itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Memang ada ayat yang menyebutkan itu. Yang tadi saya sebutkan bagi tadi, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Kalau dia memang betul-betul bertaubat dan tidak akan mengulangi kesalahan waktu dia sebelum hijrah, maka insya Allah Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Yang dinilai oleh Allah bukan masa lalu tetapi akhir hidup seseorang. Ya, sesungguhnya Allah akan menilai hidup seseorang itu pada akhirnya, bukan masa lalunya. Ketika akhirnya baik, itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita minta Allah itu selalu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya. Karena orang akan dinilai pada akhirnya, bukan pada masa lalunya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir 'alaina وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعليها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين وقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.